Pembahasan berikutnya idrakul jama'ati wa ghairiha. Mendapatkan jamaah dan yang lain. Artinya kapan seseorang itu dapat pahala sholat berjamaah. Yang pertama, tudraku aslu fadilatil jamaah biidraki juz'in minas sholati ma'al imam. Akan mendapatkan atau diperoleh fadilah, keutamaan sholat berjamaah itu jika mendapati bagian dari sholatnya imam malam yusallim, selama imam belum salam. Jadi meskipun di rakaat terakhir ada jamaah, jangan sholat sendiri, ikuti aja, langsung duduk ya, takbiratul ihram terus duduk ngikuti imam. Setelah duduk imam salam ya baru kemudian digenapi ya yang kurangnya. Kapan salam itu? Salamnya itu kapan? Mulai assalamualaikum, mulai atau warahmatullah atau apa? Nah di sini ada beda pendapat. Ai malam yasra' fi kalimati assalamu interromli, yakni sebelum imam memulai kata assalamu. Ya. Kalau imam sudah mengucapkan assalamu, ya sudah, tidak dapat, salat sendiri aja. Au yantik bil mimi min kalimati alaikum inda Ibni Hajar, atau imam mengucapkan huruf mim dari kata alaikum. Jadi kalau assalamu a, baru a-nya itu sudah duduk dapat jamaah. Tapi kalau sudah sampai mimnya tidak dapat. Assalamu alaikum misalnya warahmatullah, sudah sampai mimnya huruf alaikum, maka sholat sendiri aja sudah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Ini yang pertama, jadi dapat fadilah sholat berjamaah kalau bisa mengikuti imam sebelum salam. Yang kedua, idrakur rok'ah. Kapan seorang masbuk mendapatkan satu rokaat? Idza adrakal ma'mumul imama ghairal muhditsi raki'an. Jika seorang makmum mendapati imamnya bisa ikut bareng imam, imamnya tidak berhadas, rokian saat ruku, wa tu'ma'anna ma'ahu, kemudian tumakninah bersama imam, qabla irtifa'ihi an aqallir ruku', sebelum imam bangkit dari ruku paling minimal. Ya, ruku paling minimal itu kan condong ke bawah ya, sekira tangan ini kena lutut. Ya. Kalau sempat ruku bareng imam, tumakninah, ya, sebelum imam bangun, ya, adrokar rok'ah, maka dia mendapati satu rokaat, ya. Walaupun tidak baca Al-Fatihah. Jadi cukup ketika imam sudah ruku', ya, kita datang, ya tinggal Allahu Akbar, takbiratul ihram, niat sholat, jadi makmum, langsung ruku', maka dapat satu rokaat. Ini kadang diakali. Imam bacaannya panjang, santai-santai dulu jamaah ya loh. Pas imam hendak ruku' hanyar, ya, menghemat berdiri. Nah, itu gawean kakanakan kadang. Jangan diumpati. Ya. Ini mentang-mentang tahu masbuk, ya, nanti ditegur oleh gurunya. Ini kan ilmu harus diamalkan Ustadz. Makanya tidak usah diajari masbuk kalau masih anak-anak belum paham itu ya. Jadi dapat rukuk bareng imam ya, dia dapat satu rakaat. Tapi ya kurang ininya, kurang keutamaannya. Yang afdal itu kan takbir ya, setelah imam, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kemudian yang ketiga, idza adrakal imama fi ruku'in zaid. Jika makmum mendapati imam ya dalam rukuk tambahan. Rukuk tambahan itu apa? Misalnya imam lupa ya, setelah i'tidal lupa tadi sudah rukuk atau belum. Akhirnya rukuk lagi kan, harus rukuk lagi, yang lupa dia ya. Ketika berdiri ini lupa sudah rukuk atau belum, maka dia wajib rukuk, nanti sujud sahwi ujungnya kan. Nah rukuk yang kedua ini karena ragu tadi, itu rukuk zaid, rukuk tambahan. Ada orang ujuk-ujuk datang melihat gitu, akhirnya ikut ya. Maka ya au fir ruku'i tsani min sholatil kusufain, atau rukuk kedua pada sholat gerhana bulan maupun matahari, lam yadrukir rakaah, maka dia tidak mendapati satu rakaat. Karena rukuk tambahan atau rukuk kedua tadi itu ya tidak dianggap apa,
mencukupi untuk jadi satu rakaatnya makmum. Kemudian yang keempat, idraku takbiratul ihram. Bagaimana makmum supaya mendapatkan takbiratul ihramnya imam? Ya, yanalul makmumu fadla takbiratul ihram idza hadaraha ma'al imam. Jadi makmum itu bisa mendapat takbiratul ihramnya imam kalau dia hadir saat imam takbir. Takbiratul ihram. Wastaghala biha ba'dahu mubasyarah. Dan dia segera untuk melakukan takbiratul ihram secara langsung. Jadi ketika imam takbir, ya, dia hadir, dia setelah imam takbir bersegera untuk takbiratul ihram, maka dia dapat fadilah takbiratul ihramnya imam. Nah, ini kadang disepelekan, padahal ini fadilahnya besar. Bisa sholat mendapati takbiratul ihramnya imam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Siapa yang sholat 40 hari secara berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dia dapat takbir pertama, yakni takbiratul ihramnya imam, dia sudah hadir dan segera takbir. Kutibalahu baro'atani, kutibalahu baro'atani, dia ditetapkan mendapatkan 2 kebebasan. Baro'atum minan nar, pertama bebas dari api neraka, wa baro'atum minan nifaq, dan dia terbebas dari sifat nifaq. Ini fadilahnya. Jadi kalau bisa 40 hari, ya, rutin sholat, ya, takbiratul ihramnya imam dia ikut, ya, dia mendapati itu, maka ya, ini kita harapkan ya 2 tadi, selamat dari api neraka dan selamat dari sifat munafik. Ini 40 hari. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib bukan 40 hari, itu 40 tahun kalau tidak salah itu. Beliau itu sholat itu tidak melihat punggungnya orang, karena di saf pertama terus. Kalau itu dulu, ya dulu. Kalau sekarang itu tidak begitu, nggak melihat punggungnya orang itu belum tentu bagus. Ya karena softnya cuma 1. Masjid-masjid tidak banyak. Ya. Walaupun terlambat masih di soft pertama dapat. Ya, kalau dulu rebutan itu. Dapat soft pertama masanya Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib itu suatu kebanggaan. Jadi dapat takbiratul ihramnya imam itu kalau saat takbir dia sudah ada dan segera takbir setelah imam takbir. Falau ta'akhkhara walau yasiron fatathul fadilah. Kalau dia ketinggalan meskipun sebentar, maka dia dapat fadilah ini. Orang imam takbir ini masih otak-atik HP, ya, balasi WA dulu. Sebentar lah mau sholat. Ya. Jadi semua update status, ini mau sholat, imamnya dipoto lagi. Nah, ini ketinggalan takbiratul ihramnya imam, atau bepandiran lagi, ya. Bepandiran nunggu imam rukuk tadi, masbuk tadi. Kita dapati ada siswa-siswa kadang begitu di sekolah. Di sini mudah-mudahan enggak lah. Ya, amin. Amin, dan diamalkan, artinya segera itu tertib, itu sudah mau sholat. Ini kadang imam sudah takbir itu masih ribut di belakang, ya. Wala yadurru ta'akhurun yasirun, dan tidak mengapa, ya, tidak merusak ketinggalan sebentar, ya, linahwi taswiyatis sufuf awis siwak, ya, untuk kegiatan seperti meratakan shaf atau siwak. Ya, jadi kalau ketinggalannya karena meratakan shaf untuk kemaslahatan sholat berjamaah lah, atau siwak sebentar, seret. Siwak sebentar kan cukup kayak angka 8, ya, seret ke atas. Jadi sekali gerak maka sudah, enggak siwak kayak gosok gigi 5 menit. Ya, enggak. Siwak sekedar mengambil, ya, kesunahan. Maka itu tidak terhitung ketinggalan, enggak. Meskipun ya sebentar aja, masih dapat fadilah bersama imam, ya, takbir bersama imam.